Oke, selamat datang di channel aku ya, di Kadin Wirlo Channel. Iya, kali ini adalah penampakan kamar aku ya. Sebelum kita eksekusi. Kita eksekusi bersama ahlinya ya. Iya, dan tahap pertama kita buka dulu plafonnya. Ini sih lebih cocok bukan plafon ya. Jadi ini tuh adalah terpal. Jadi rumahku ini rumah kayu, dan ini adalah terpal yang dipakai untuk ya meminimalisir panas matahari dari sengnya gitu kan. Dan ini tuh udah lama banget gitu, udah mulai dari udah lama banget lah. Gak usah diinget-inget lah yang lalu-lalu ya. Dan sekarang kita berkesempatan dikasih sedikit rezeki gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, sekedar memberikan suasana baru lah, memperbaharui ya. Sekarang kan 2024 ya, semua serba diperbaharui, serba di upgrade. Nah begitu pula untuk plafon ya. Jadi ternyata plafon itu juga banyak jenisnya, ada PVC, ada gypsum, ada apa lagi namanya itu ya, sejenis asbes gitu, aku lupa. Nah kebetulan omnya ini ahli di dalam bidang gypsum, jadi nunggu jadwal omnya juga sebenarnya udah bertahun-tahun juga ya menunggu, dan akhirnya ada kesempatan alhamdulillah bisa dieksekusi gitu. Dan kamarku ini udah bener-bener waktu musim estetik gitu kan, yang tempel-tempelan gini pasangin gitu banyak-banyak. Awalnya aja bagus gitu, lama-lama udah enak. Udah terlalu ramai gitu, jadi pengen yang simpel-simpel aja. Kita lepasin aja satu per satu, dan ini masih ada di rumah ya. Buat teman-teman yang pengen mengambil boleh ya. Dan memang setelah dilepas terpal itu panasnya itu udah double banget, karena memang langsung ya seperti biasa lah, rumah kayu, jarak dari lantai ke plafon itu tidak terlalu tinggi, tidak seperti rumah-rumah beton gitu yang tinggi gitu, nggak panas. Dan kita bukain satu persatu semuanya. Nanti ini kita lepas semua nih, kita rubah catnya semuanya biar lebih fresh. Dan untuk tahap pertama ini omnya ini namanya Om Muntoro ya, dia tinggal di Kelurahan Jawa, dan memang beliau ini ahlinya untuk pemasangan gipsum, pemasangan instalasi listrik, dan banyak sekali bakat-bakatnya bosku ini, mantap pokoknya. Dan jauh-jauh ke tempat saya itu sekitar berapa ya, sekitar 20 sampai 25 menit lah ya, atau bisa juga sih 15 sampai 20 menit nyampe gitu. Dan pengerjaannya ini hari pertama pemasangan kerangka. Ini tuh kerangka itu kecil ya, holo gitu. Dan awalnya tuh kayak ini kuat nggak sih gitu. Dan udahlah, yakin lah, karena memang beliau pekerjaannya itu gitu kan. Dan kita lihat sendiri pemasangannya. Untuk pemasangan awal sih beliau sudah masang itu cepatan banget, cepet. Walaupun video aku percepat, tapi memang bosku ini memang cepet. Jadi untuk di awal-awal pemasangan kerangka terlebih dahulu. Dan selang beberapa menit tuh gelap, terus banyak bintang-bintangnya juga tuh pada bocor-bocor semua. Nah ini pemasangan kerangka udah selesai, sekarang pemasangan instalasi listrik. Jadi konsultasi sama bosku ini enak ya. Terus itu ada tambahan kayu di atas untuk menopang holonya. Dan ini sudah mulai terlihat pemasangan kerangkanya. Dan ketika pemasangan sih omnya cuma ngomong, udahlah terserah dari ini aja ya, pemikiran aku aja gitu. Terus ya saya bilang aja, udah pokoknya diatur aja bosku, gimana bagusnya gitu kan.
Ya sambil menunggu juga, ini kita break dulu sedikit lah ya, sambil aku kamera ya. Ini tampak sudah mulai terlihat ya kerangkanya, begitu kokoh. Dan ini ini proses penambalan seng-seng gua yang bocor. Terima kasih bosku. Jadi aku tuh rencana pengen nempel sendiri gitu kan, cuman badan aku terlalu besar gitu, jadi nggak bisa nginjek ini, paling yang nyampe aja. Dan ini dibantu sama ponakan, ini udah nggak tahu ini hari keberapa. Sudah mulai terlihat kerangkanya udah kepasang dan bener-bener putih-putih semua ya, karena dari gipsumnya sendiri ketika dibelah, dipotong gitu kan, nah itu putih-putih semua gitu kan, mulai sebadanan pokoknya seharian. Kebetulan lagi cuti jadi bantuin bosku sekalian, dan beliau juga bersedia. Sebenarnya videonya agak random ya, aku udah nggak tahu urutannya seperti apa karena ini udah lumayan lama juga gitu. Dan tadi itu udah terlihat full, ini malah kepasang sebelah, tapi nggak apa-apa, ini adalah proses. Jadi proses pemasangan disum setelah pemasangan kerangka. Nah ini kembali ke kerangka awal. Dan setelah pemasangan gipsum, dan bosku tuh langsung masang lampu ya, jadi udah kelihatan walaupun tengahnya belum ada. Dan ini sudah mulai terpasang lampu tengahnya, dan ini proses pemasangan les pinggir. Nah pemasangan les pinggir dan juga proses pendempulan, dan ini proses pelubangan untuk pemasangan downlight. Jadi kebetulan lampu downlightnya itu ada 6, jadi sisi kiri, sisi kanan, dan juga tengah pasang semua. Dan ini prosesnya tuh seperti ini ya, proses pelubangan. Nah dan ini sudah terpasang lampu downlightnya ya. Sambil menunggu juga omnya sama yang lain, aku bisa ngerjain yang lain ya, aku bisa sambil ngecat juga. Ini pintunya aku cat, jadi ini pintu sebenarnya ini harus pakai ini sih ya, sebenarnya dianjurin tuh memakai cat cat minyak, tapi aku pakai cat tempo karena sisanya banyak banget, daripada nggak kepake gitu kan. Ternyata masih bisa diakalin, masih bisa dipakai. Capek juga sih sebenarnya. Terus ketika udah dipasang gipsumnya tuh udah nggak terlalu panas. Gila, secepat kilat juga aku cat ya. Dan pakai cat tembok itu asing banget sih, tinggal dicampur-campur air gitu sedikit, jadi tinggal diaplikasikan, tunggu kering, kemudian di double ulang, jadi lebih glossy. Ini aku nggak tahu ini malam apa siang. Dan ini proses pemotongan gipsum, jadi itu diukur dulu. Jadi kalau misalkan memang nggak terbiasa sih, kalau misalkan aku bisa masang sendiri gitu mungkin aku pasang sendiri, tapi mengukurnya itu yang agak susah ya. Jadi kalau kita mengukur ya benar-benar harus pas juga gitu ukurannya. Kalau misalkan tidak pas, nanti miring-miring dan bisa mengakibatkan banyak terbuang. Nanti banyak yang terbuang untuk gipsumnya atau bahannya. Dan sebelum proses ini juga udah diukur semua ya sama bosku. Dan ini datanglah bala bantuan dari teman-teman pada datang ngeliatin sambil bantu juga, karena kebetulan kenal juga sama omnya, jadi kita bisa saling ngobrol juga, jadi om juga nggak bete.
Ini namanya sari. Jadi inilah proses untuk pemotongan sisi-sisi yang di atas sana agar ngepas. Terus kamarnya juga nggak terlalu besar ya, jadi gipsumnya itu sekitar berapa lembar ya? 7 apa 8 gitu. Itu pun masih ada sisa sih setelah semuanya dipasang. Dan ini dibantu ponakanku juga. Ini kalau nggak salah udah malam hari ya. Udah malam hari, dan ini hari sudah ya. Aku sudah tidak hafal karena ini juga videonya udah lama, sengaja aku rangkum semua gitu kan sebagai kenang-kenang. Jadi ini adalah proses semuanya, walaupun ada beberapa langkah-langkah yang kelewat dan ada yang langkah-langkah cepat. Nah, ini adalah proses pemasangan di tengah. Udah ketutup dah semuanya gitu. Dan setelah tertutup semuanya, ini sebelum ditutup ya videonya, tapi nggak ada masalah walaupun terbalik-balik. Yang penting tuh proses dari awal hingga proses pemasangan dan lain sebagainya sudah benar-benar sesuai. Dan ini ketika belum dipasang yang tepat tengahnya, kemudian ini sudah dipasang, sudah terpasang, tinggal les pinggirnya, dan ini adalah proses kompon. Kalau misalkan kemarin-kemarin tuh taunya tuh dempul gitu kan, kalau bahasa orang awam, ternyata itu bahasanya kompon. Dan ini setelah dikompon dikasih jaring-jaring gitu ya kan, sudah mulai ada penampakannya sedikit. Dan di sisi sana itu buat diles pinggirnya, jadi nggak kelihatan ujung-ujungnya, dan itu buat nutupin. Dan ini sudah terpasang semuanya full, jadi tinggal kering dan proses pengamplasan. Dan setelah proses pemasangan les, nah ini sudah terlihat utuh ya. Dan itu tadi kelihatan ya pintu gua yang ternyata belum dicat di situ, dan ternyata di video awal sudah dicat. Udahlah, aku udah bingung gitu menurut urutannya tuh seperti apa. Aku udah bingung, tinggal masukin videonya, udah edit gitu ya kan, masukin. Walaupun ada beberapa langkah-langkah tadi tuh yang bisa aku pasang. Nah, ini proses pemasangan kompon itu yang agak ribet ya, karena harus takaran airnya pas. Kemudian sambil menunggu bosku memasang les-les dan yang lainnya, ya aku sambil ngecat juga pinggirnya gitu ya kan, biar cepat selesai. Dan sambil dibimbing juga proses pencampurannya seperti apa. Dan itu awalnya putih, merencana tuh putih semua, dan ternyata aku berubah pikiran, dimana yang aku cat putih itu aku rubah jadi biru. Nanti dilihat ya. Jadi sisi kanan sisi kirinya tuh aku rubah. Dan ini udah masuk finishing. Ini adalah proses terakhir ya dari omnya, yaitu pengecatan. Dan beliau menyarankan untuk warnanya tuh biru. Aku sukanya biru, cuman untuk pemilihan, nah beliau yang memilih untuk proses kombinasi. Yang jelas di lesnya itu harus putih. Pengennya sih warna gold gitu kan, cuman agak ribet. Jadi udah pengen yang simpel-simpel. Dan sebenarnya sih kalau misalkan bosan gitu bisa diganti lagi warnanya.
Kalau misalkan pengen suasana baru kata omnya, udah bisa dirubah mau warna apa gitu, terserah. Seperti itu ceritanya. Dan ternyata ngecat itu juga melelahkan. Nah ini untuk prosesnya udah cat, pinggir itu udah cat, atasnya juga udah, tinggal diulang satu kali lagi. Nah berubah kan jadi warna biru, tadi itu putih sebenarnya di sana. Jadi aku dobel, ini dibantu sama ponakan karena biar cepat selesai juga, karena sudah beberapa hari tidurnya di luar. Terus setelah ini juga belum bisa ditempati ya karena bau banget. Terus banyak banget barang-barang di bawah yang sangat-sangat berserakan. Dan finish, ini adalah proses finishing dan hasilnya ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkanku, walaupun ngomong selama 17 menit ini tidak mudah ya. Ini terima kasih dan alhamdulillah udah kelar semua, dan aku puas banget sih dengan hasilnya. Terima kasih Om Toro sudah menyempatkan ya untuk membantu dan finish. Thank you so much ya. Aku nggak tahu ini videonya berulang apa enggak, yang jelas ini adalah hasil dari semuanya, dan ini adalah hasil akhir atau the result. Jadi ini kalau siang tuh terang kan, jendela yang dibuka jadi kelihatan. Inilah hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.